Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang metode simplex M atau QM. Jadi jika kalian menonton video ini, sebelum menonton video ini, silakan tonton dulu video yang sebelumnya atau pahami dulu jika ada bagian yang belum dipahami. Jadi kita lanjut ya. Kita mulai masalah minimasi. Jadi fungsi tujuan yang bersifat minimasi harus diubah menjadi maksimasi agar sesuai dengan bentuk standar, yaitu maksimasi. Caranya dengan mengganti tanda positif dan negatif pada fungsi tujuan. Ini fungsi minimumnya diubah menjadi seperti ini. Dan berikutnya, fungsi batasan bertanda lebih dari atau sama dengan. Pada fungsi batasan bertanda lebih dari atau sama dengan, maka harus diubah menjadi kurang dari atau sama dengan, dan akhirnya menjadi sama dengan, itu ya, agar dapat diselesaikan dengan metode simplex. Misalkan 6x1 plus 5x2 lebih dari sama dengan 30, atau sama dengan 30, jadi dikalikan negatif 1 agar berubah ya, dari lebih dari atau sama dengan dan menjadi kurang dari atau sama dengan. Nih. Nah, diubah menjadi tanda sama dengan menambah variabel select atau select variabel x5. Ini ya. Nah, berikutnya bagian kanan persamaan bertanda negatif. Ini yang keempat ya. Bagian kanan bertanda negatif. Jika bagian kanan persamaan bertanda negatif, maka harus diubah menjadi positif. Sekarang kita punya persamaan seperti pada poin 3 atau bagian 3 sebelum tadi ya. Situ ini kan tandanya negatif dan harus positif ya. Maka kembali dikalikan negatif 1 seperti ini. Nah, karena variabel atau select variabel S5 bertanda negatif, maka kita harus ditambah dengan variabel baru. Ini bukan R1, ini harusnya ini X6. Sehingga menjadi ini ya, 30. Ditambah X6 sama dengan 30. Itu ya. Karena select variabel, itu ya. Contohnya di sini. Sini ada yang sama dengan kita, lalu ada yang lebih dari atau sama dengan sini ya. Nah, maka solusinya fungsi tujuan diubah menjadi maksimum karena ada batasan yang sama dengan, maka harus ditambahkan dengan x3 ya. Dengan urutannya ya, di sini x3 berarti yang pertama x3, x4 dan x5. Maka konsekuensinya harus ditambahkan M pada fungsi tujuan, yaitu ini Z, ini tujuannya ini tadi ya, diubah menjadi maksimum. Tadi Z sama dengan 3x1 plus 2, maka diubah menjadi negatif Z sama dengan min 3x1 min 5x2 min mx3. Itu ya, karena di sini dia minimum, jadi kita harus ubah menjadi maksimum seperti ini. Lalu yang berikutnya, untuk batasan yang kurang dari atau sama dengan 15, maka select variabelnya cuma ditambah x4 gitu ya. Yang ketiga, yang lebih dari atau sama dengan, maka tadi aturannya dikalikan dengan negatif 1 sini, maka dari lebih dari sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Karena di sini ada yang negatif, kan ini diubah dulu jadi sama dengan ini. Nah, menambahkan select variabel S5. Karena di sini ada yang negatif, maka harus diubah menjadi positif ya, dengan dikalikan negatif 1. Nah, di sini variabel tambahnya kan menjadi negatif, maka kita harus menambah select variabel lagi gitu ya, karena harus bertanda positif, maka menjadi ditambah x6 seperti itu. Dalam hal ini S5 disebut surplus positif karena mengurangi kelebihan dari bagian kiri persamaan dan bagian kanan persamaan sehingga diperoleh tanda ini. Awalnya dari select variabel menjadi dia surplus variabel. Iya.
ke variabel surplus. Tuh. Karena fungsi batasan ketiga ditambahkan variabel muatan, maka fungsi tujuan juga diubah dengan menambahkan koefisien M sehingga variabel tambahnya sehingga fungsinya ini ya. Maka menjadi ini kurangi mx6 karena di sini yang 6 di sini ya. Tambah x6. Maka fungsi implisitnya menjadi seperti ini. Fungsi implisitnya. Nah, sehingga semua persamaan ditulis seperti ini hasilnya sebelum kita lanjutkan dengan metode simplex. Oke, kita lanjut. Jika belum paham silahkan diulangi dulu ya videonya ya, itu bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau ya. Oke, berikutnya fungsi tujuan dalam bentuk implisit ini. Untuk mengubah agar nilai X3 dan X6 pada fungsi batasan menjadi 0, maka dilakukan pengurangan fungsi tujuan M dengan dikalikan nilai dari X3 dan X6 sebagai berikut. Ini seperti yang angka pada video pertama ya, tentang Big M itu. Karena di sini yang ada M ini, penyebab ada M ini pada baris ketiga dan baris X3 dan baris X6. Oke ya. Yang ini ya, ini dan yang ini. Dua, maka itu kan pengurangan ya, berarti ini min M dikalikan ini dan ini, atau boleh dikalikan M tapi nanti ini dikurangi, ditandai dikurangi gitu. Jika dikalikan dengan min M maka ini ditambah, oke ya. Jika M maka nanti ini dikurangi gitu. Dan dapatkan simplex seperti ini. Nah, lanjutannya sebagai latihan ya, tugas latihan. Berikutnya kita bahas kasus yang berikutnya, yang kelima. Bila minimum nilai Xj boleh negatif. Pada bentuk standar, nilai Xj harus selalu positif ya, atau dengan batasannya Xj lebih dari atau sama dengan 0. Pada masalah tertentu memungkinkan nilai Xj negatif, yaitu Xj lebih dari atau sama dengan min A. Nah, untuk A bilangan asli, di mana nilai Xj minimum sebesar negatif A. Contohnya ini. Nah, di sini ada yang negatif nih ya. X1 lebih dari atau sama dengan negatif 10. Solusinya kan untuk bentuk standarnya dulu Xj lebih dari atau sama dengan 0 ya. Dengan di sini X1 sedangkan X1 ya, J nya itu sama dengan 1, lebih dari atau sama dengan negatif 10. Maka kita misalkan di sini X1 berarti di sini ditambah 10 untuk lebih dari sama dengan 0. Iya, dengan kita mengubah agar menjadi bentuk standar ini. Nah, ini di sini ada X1 plus 10 ya, sedangkan standarnya ada hanya Xj. Nah, maka ini kita misalkan nih dengan X1 aksen ya. Nah, maka X1 nya berapa? Yaitu X1 aksen dikurangi 10. Nah, ini nanti disubstitusikan ke fungsi tujuan dan batasan yang diberikan sebagai berikut. Nah, ini jadi dari fungsi tujuan batasan ininya tadi disubstitusikan ya untuk X1 nya, karena X1 nya jadi ini ya nilainya ya, substitusikan ini di setiap X1 disubstitusikan seperti ini. Kemudian persamaan diubah atau disederhanakan supaya menyerupai bentuk standar. Dan ini bentuk standarnya ya. Ini. Nah, untuk ini kan di sini X1 aksen ya. Maka tadi nanti di tabel simplex X1 kita tidak menggunakan X1 tapi X1 aksen. Kita ini X2. Nah, untuk tujuan min 30 ini tidak kita masukkan ke
metode tabel simplex ya, tapi cukup nanti kita cari di solusi optimumnya. Misalkan nanti di solusi optimumnya ketemu 100, maka nanti kita kurangi 30, jadi hasilnya nanti yaitu 70 seperti itu. Paham ya? Jadi yang kita gunakan hanya ini, nanti di akhirnya saja. Nah, oke, yang berikutnya, bila XY positif atau negatif. Nah, jika nilai XY boleh positif atau negatif ya, jadi bisa negatif atau negatif ya. Nah, jika masalah P menginginkan nilai XY positif maupun negatif dan tidak ada batas negatif tertentu, maka nilai XY diubah menjadi XY aksen dikurangi XY double aksen dengan ketentuan ini. XY aksen mewakili nilai positif dari XY dan XY double aksen mewakili nilai negatif dari XY. Oke ya. Contohnya ini sini. Nah, batasan negatifnya hanya X2 saja ya. Maka di sini kan ada X1 dan X2 sini. Ini X1 tidak ada. Maka kita mengganti X1 dengan X1 aksen dikurangi X1 double aksen, maka diperoleh ini. Jadi X1 nya kita substitusi ya, lalu ditambahkan dengan ini, ada X1 aksen dan X1 double aksen. Jadi nilai X1 tadi ini kan 3X1, maka dirubah dengan 3X1 min X1 double aksen dalam kurung dan semuanya itu ya. Lalu kita sederhanakan, didapatkan bentuk seperti ini. Nah, untuk tabel simplexnya berarti kita ada dua X1 ya, X1 aksen dan X1 double aksen. Ini mewakili yang negatif ya, ini yang positif gitu. Terima kasih, ini berakhir sudah video ini. Metode simplex M atau big M part yang kedua dan yang terakhir. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.